akan dilakukan secara daring. Perkenalkan, untuk hari Senin seharusnya itu Kak Melana dan Nila Nguru, dan saya sendiri untuk hari Selasa harusnya Nisa Anggitami. Oke, next ya. Bye. Kok nggak bisa? Nah, untuk tujuan dari percobaan titrasi konduktometri itu yang pertama, menentukan konsentrasi asam asetat, asam klorida, NaOH, NaOH dalam sampel. Terus menentukan alfa dari asam lemah dari sampel dari daya hantar larutan. Kemudian menentukan nilai Ka sampel dari asam asetat. Untuk data pengamatannya, yang pertama itu ada titrasi sampel. Kita melakukan titrasi sampel HCl dengan NaOH. Di sini kemarin kalian sudah melakukan titrasi di P0. Jadi kayak gini, ada buret yang di sininya NaOH. Ini adalah sampel HCl. Sampel HCl dititrasi oleh NaOH. Hantarannya seperti ini. Untuk yang kedua itu titrasi sampel HOAC dengan NaOH. Gitu ya. Ini volume titrannya 0 sampai 10, volume larutan awalnya 175 tetap. Nah, ini yang beda adalah sampelnya. Sampelnya itu asam asetat. Tadi kan HCl. Dititrasi oleh NaOH sama. Yang ketiga, kalian itu melakukan titrasi sampel NaOH dengan asam asetat. Yang di buretnya asam asetat, di bawahnya sampel NaOH sama volume titrannya 0 sampai 10. Didapatkan nilai hantarannya dari alat. Nah, ini saya kasih peringatan dulu. Data-data yang ditampilkan itu merupakan data tahun lalu waktu saya melakukan praktikum. Jadi bukan data yang harusnya kalian buat gitu ya. Untuk data yang kalian buat mungkin nanti akan diinfokan lagi gitu ya. Nah, ini cara nanti membuat laporannya. Untuk bagian pengolahan data, itu yang pertama titrasi sampel, tadi kan kita lakukan 3 percobaan ya, titrasi sampel HCl dan NaOH. Titrasi pertama, ini tabel yang didapatkan dari percobaan, dari data pengamatan tadi. Nah, nanti kalian plot nilai dari X-nya adalah volume NaOH, Y-nya adalah hantaran dari asam klorida. Nanti diplot, dan gitu kalian buat kurva, 3 kurva. 1, 2, 3. Gitu ya. Buat 2 kurva, maaf. 1 sama 2. Nanti dilihat dari nilai persamaan regresinya, Y-nya, sama R-nya. Gitu, R kuadratnya. Untuk data ini kira-kira aja gitu ya. Mana yang menurut kalian itu turun, nanti mana yang naik. Ini data tahun saya waktu praktikum. Terus untuk volume sampel HCl dengan NaOH, gitu ya. Jadi dilakukan 2 kali dengan larutan yang sama, tapi dilakukan titrasinya bukan 1 kali, tapi titrasinya 2 kali. Ya, sama juga dibuat ininya, sumbu X-nya NaOH, volume NaOH, sumbu Y-nya antara dari HCl. Terus dibuat juga 2 kurva, 2 persamaan, Y1, Y2 gitu ya. Sama juga, nah ini untuk sudah mendapatkan kurva seperti ini, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Nah, yang pertama, untuk titrasi sampel HCl sama NaOH, yang pertama itu harus mencari volume ekuivalen rata-ratanya. Gimana caranya? Sama volume ekuivalen titrasi pertama. Tadi kan didapatkan Y1 sama Y2-nya. Gimana kita tahu bahwa nilai Y1 sama Y2 itu nilainya kan A plus BX. Di sini saya misalkan A1 tambah B1X. Y2-nya A2 ditambah B2X. Di sini saya dapat misalnya nilai X-nya itu P mililiter.
Kemudian juga sama menghitung volume ekivalen titrasi kedua. Sama halnya, Y1 sama dengan Y2, didapatkan nilai X-nya, misalkan saya dapatkan Q mililiter. Nah, untuk mendapatkan volume ekivalen rata-rata, berarti ditambahkan aja. P ditambah Q dibagi 2. Misalkan saya dapat R mililiter. Kemudian, setelah memperoleh nilai Recording in progress. volume ekivalen rata-rata, untuk slide-nya nanti saya akan kasihkan ya. Selanjutnya adalah mencari nilai konsentrasi dari HCl-nya. Gimana kita tahu pakai mol HCl dengan mol NaOH ya, dikali 100/25. Ini adalah faktor dari pengencerannya. Nah, konsentrasi NaOH yang digunakannya berapa dikali volume ekivalennya berapa yang di sini dikali 100/25 adalah faktor dari pengenceran ya. Kalau kalian melakukan praktikum itu kalau di modul udah dituliskan diambil 25 terus diencerkan 100 ml. Nah, ini konsentrasi NaOH gitu ya. Nanti dilihat aja nanti datanya berapa konsentrasi NaOH yang digunakan. Terus dikali R ini ya. Karena ini mililiter keliterkan berarti dikali 1/3 dikali faktor pengencerannya berapa. Nanti kalian dapat nilainya mol. Begitu kalau mencari konsentrasi berarti mol dibagi volume awal ya. Molnya didapatkan dari sini dibagi volume awalnya itu 25 kali 1/3 liter. Karena kita mengambil 25 ml HCl gitu ya. Pada saat percobaan. Ini dapat konsentrasi dari HCl-nya. Salah satu tujuan percobaannya udah didapatkan. Kemudian yang kedua, kita melakukan titrasi asam asetat dengan NaOH. Sama melakukan 2 kali titrasi, bukan 1 kali. Terus sama juga didapatkan nilai Y-nya, Y1, Y2, Y1, Y2, dengan nilai X-nya volume NaOH, Y-nya hantaran dari asam asetat. Ini milisiemen ya. Terus, nah, sama kayak tadi sebenarnya. Untuk mengetahui konsentrasi dari asam asetat, kita harus mencari volume ekivalen rata-ratanya. Tadi kan ada 2 titrasi. Titrasi pertama sama titrasi kedua. Y1 sama dengan Y2. Ya. Sama ini misalkan ini saya bermain warna ya biar recording stopped. Nanti ini A1 tambah B1X sama dengan A2 tambah B2X. X-nya sama dengan R mililiter. Misalkan saya dapatnya R. Kemudian sama halnya juga dengan titrasi kedua ya. Y1 sama dengan Y2 dapat nilai S mililiter. Volume ekivalen rata-ratanya ya R tambah S bagi 2. Kan ada 2 kali titrasi. Misalkan nih saya dapat T mililiter. Terus untuk mencari konsentrasi dari asam asetat ya pakai cara yang tadi ya. Tapi pakai mol asam asetat sama dengan mol NaOH dikali 100/25. Ini adalah faktor pengenceran. Karena saya mengambil 25 sampel asam asetat dan diencerkan pada labu bundar 100 ml. Nah, ini adalah makanya harus dikali faktor pengenceran. Terus mol itu kan sama dengan konsentrasi NaOH dikali volume. Di sini pakainya volume ekivalen dikali faktor pengencerannya 100/25. Konsentrasi NaOH yang digunakan sama tadi yang ini. Tapi kalian nanti coba perhatikan yang kalian gunakan itu konsentrasinya berapa nanti. Terus volume ekivalennya itu T yang ini ya. Dan ini kan mili, berarti kali terkan kali 1/3 pengenceran. Nanti dapat juga hasilnya. Sudah dapat molnya, kita mau mencari konsentrasinya ya tinggal mol dibagi volume awal ya. Molnya dapat di sini. Dibagi volume awalnya sama ya, karena kita tadi mengambil asam asetatnya 25 ml, berarti 25 kali 1/3 liter. Sama dengan kita dapat nanti konsentrasi dari asam asetatnya ya. Udah dapat konsentrasi udah dapat tadi konsentrasi HCl, udah dapat juga konsentrasi asam asetat, terus apalagi yang ketiga? Yang ketiga, bentar, mana ya? Nah ini. Nah ini. Yang ketiga, kita balikin tadi kan ya. Kita saya sampel NaOH-nya dengan asam asetat. Tuh, sama ya, ini nanti dapat datanya. Datanya nanti akan diinformasikan lebih lanjut, mungkin ya dapatnya dari mana.
Kemudian ini ya, Y1 sama dengan Y2. Ini juga sama ya sama dengan Y2. Terus, sebentar, saya takut ada yang skip deh. Mana ya? Enggak kok. Nah, terus kemudian mencari yang ketiga tadi kan mencari sampel konsentrasi NaOH-nya. Sama kayak tadi sebenarnya caranya mencari volume ekuivalen rata-rata ya sama Y1 sama Y2, dapat nilai X-nya. Ini untuk versi pertama, versi kedua juga sama Y1 sama Y2, dapat nilai M mililiternya gitu ya. Kemudian lanjutkan dengan volume ekuivalen rata-rata ya sama aja D tambah E dibagi 2. Misalnya di sini saya tambah F mililiter ya, F mililiter gitu. Terus konsentrasi kita untuk mencari konsentrasi NaOH ya sama konsentrasi NaOH sama dengan mol asam asetat dikali 100/25 atau faktor pengenceran. Mol itu sama dengan konsentrasi asam asetat dikali volume ekuivalennya. Itu. Ini konsentrasi yang digunakannya asam asetat bukan NaOH. Terus dikali volume ekuivalennya F, dikaliterkan, dapat molnya, kemudian dapat konsentrasi NaOH-nya. Itu ya, sama aja caranya. Berarti udah dapat nih konsentrasi asam ACl, asam asetat, sama konsentrasi NaOH. Kemudian, nah ini lumayan agak rumit. Ya. Untuk pengolahan data selanjutnya, kita menentukan penentuan nilai alfa dan Ka dari asam asetat. Ya. Nah, Recording in progress. Nah, kita kan L itu hantaran ya. Hantaran dari hantaran dari Na natrium asetat ya. Dari titrasi. Didapatkan natrium asetat dari titrasi asam asetat oleh NaOH ya. Dan tadi kan dapat nih hantarannya ini yang ungu. Kalian nanti lihat yang ungu, yang ungu, yang mana yang ini. Ya, aku sengaja kasih warna yang beda-beda biar kalian mudah mengerjakan mengolah datanya. Tuh. Yang ungu sama yang hitam gitu. Nanti dapat D terus volume ekuivalen, yang kedua yang pink sama yang hitam dapat E gitu ya. Pink yang mana pink? Ya pokoknya nanti cari aja ya di slide. Terus dapat nilai E-nya. Ekuivalen rata-ratanya sama aja, D tambah E bagi 2 dapat F di sini. Kok yang ini sih? Ah, ini nih, maaf sorry. Ya ungu gitu ya kan cari nanti di data yang sebelumnya dengan X sama dengan nilai dari F. Yang F saya dapetin, yang mana biru. Maka substitusi nilai R ke persamaan tersebut. Ya, gitu. Terus didapatkan nilai hantaran dari natrium asetatnya. Gitu. Jadi dimasukin aja. Gitu. F-nya ke sini. Dapatlah gitu. Itu konsentrasi natrium asetat yang merah, warna merah pink ini, nanti dengan nilai X-nya, ini X yang ini maksudnya, diganti nilai jadi F. Tuh. Maka substitusikan nilai, ya, itu bukan R, sorry. Ntar ganti dulu, takut bingung nanti. Ini tuh harusnya F. Gimana sih? Ya pokoknya ini harusnya F ya. Ini harusnya F, bukan R. Ini F ya. Substitusikan nilai F ke persamaan tersebut gitu. Jadi didapatkan ini F-nya dikalikan ke sini gitu. Dimasukkan ke jadi X. Dia dapat nilainya. Ya rata-rata ya dapat nanti yang ungu nih, titik yang ungu yang ini ditambah titik yang pink dibagi 2. Dapatnya nilai hantaran rata-rata dari natrium asetat. Nah, lanjut sebentar. Pertanyaannya di akhir ya. Dan langsung ngomong aja, jangan chat biar nggak bingung. Nah, untuk hantaran natrium NaCl kan didapatkan dari titrasi HCl sama NaOH ya, dapat dihasilkan NaCl kan. Nanti hantarannya kalian lihat nilai Y-nya yang oranye ya, dengan nilai X-nya yang R. Nah, ini baru R benar. R, terus substitusikan, dimasukkan gitu ya,
nilai R nanti ke persamaan ini gitu. Nanti dapatlah nilainya. Ya. Kemudian hantaran dari ini yang kuning ya. Gantikan nilai X dengan R gitu. Jadi dapatlah persamaan ini yang kuning. Ya, hantaran dari LHCl yang oranye ditambah yang kuning dibagi 2 gitu. Ini didapatkan hantaran NaCl berapa milisiemens ya. Terus apalagi gitu ya. Kemudian sebentar. Oh, hantaran dari HCl. Hantaran dari HCl itu nanti kalian dapat nilai A sama B gitu ya, dibagi 2 berapa. Terus hantaran dari HOAC C tambah D bagi 2 berapa gitu ya. Untuk A sama B dan C sama D itu kalian nanti dapatnya di sini. Aduh, ini emang rada rumit ya. Hanya di online kan. Nah, ini nilai A. Nanti kan dapat nilai A di sini. Ini B. Ya. Terus yang C sama D ini. C sama D. Pokoknya kalian nanti kalau membuat laporan, lihat slide aja pelan-pelan gitu ya. Cara mengolah datanya. Itu. Terus ini kan ada bagi 2, karena datanya ada 2 ya. Dapatlah hantaran HCl milisiemens. Hantaran dari A sama asetat dan tadi C sama D dibagi 2, dapatlah berapa milisiemens. Nah, untuk mendapatkan hantaran dari asam asetatnya 100% ya hantaran NaOAC gitu ya. Berarti yang mana? Yang ini. Ya, ditambah hantaran dari HCl kurangi dari NaCl gitu. Ya. Kemudian untuk alfanya, nilai alfanya ya hantaran dari HOAC yang ini dibagi dari hantaran dari LHOAC 100%. Ini. Gitu ya. Terus nanti dapat nilai Ka-nya ya alfa kuadrat, dapat nilai ini dikali C, konsentrasinya berapa? Yaitu adalah konsentrasi dari asam asetat yang kalian gunakan, yang tadi didapatkan berapa, dibagi 1 per nilai alfa ini. Terus pelan-pelan ngerjainnya nanti. Itu baru yang penentuan dari nilai KaHOAC. Ya, selanjutnya. Udah ketang. Ya, udah gitu pokoknya ya ngerjainnya. Ini saya sengaja kasih warna ungu-ungu begini. Ungu gitu, warna-warna lain. Biar kalian lebih paham mengerjakannya begitu. Oh iya, maafkan. Ini nanti kalian ya, kan kalian dan kalau asli, kalian tuh dapatnya itu adalah nilai hantarannya aja. Makanya saya kasih pengolahan datanya ini ya, volume maaf. Ini mana sih yang di ini? Oh, makanya nanti kalau kalian nanti melakukan percobaan itu sebenarnya cuma dapat hantarannya aja, tidak mendapatkan hantaran terkoreksi ya. Makanya kan harus hitung dulu nanti nilai hantaran terkoreksinya berapa gitu ya. Hantaran terkoreksinya berapa, caranya gimana menghitungnya? Di sini ya, tuh. Hantaran terkoreksi sama dengan hantaran dikali larutan ditambah volume larutan. Ini dapat hantaran terkoreksi itu. Gitu ya. Volume itu volume yang di atas, larutan yang di bawah. Ini volume titran. Gitu ya. Ini cara menghitungnya. Oke, sudah kelar sebenarnya untuk modul trafikonduktometri gitu ya. Untuk datanya nanti aku tanyakan dulu ya ke ada pertanyaan nggak? Untuk slide-nya, oh iya, aku mau minta tolong dari kalian ngasih nomor telepon di chat salah satu orang. Nanti aku kasih langsung slide-nya ke WA aja. Kamu bilang nge-share ke temennya. Boleh kasih nomor di chat aja, biar langsung dikasihkan slide-nya. Biar nggak bingung cara. Recording stopped. Hasilnya. Ada pertanyaan nggak? Salah satu orang aku tunjuk aja deh.
Saya izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Untuk nilai hantarannya sendiri itu nyarinya gimana ya, Kak? Ada rumusnya nggak? Ada di slide ini. Masih. Ini L itu hantaran ya, Dek. L itu adalah hantaran. Oh iya, oke, makasih Kak. Oke, jadi kalian nanti kalau udah mendapatkan datanya, ya nanti kan mungkin akan diinformasikan lagi. Nanti kalian harus baca slide-nya pelan-pelan ya. Baca slide-nya pelan-pelan maksudnya kayak gimana ya? Kan dapat data pengamatan. Dapat data pengamatan nih. Ya, dapat data pengamatannya juga bukan nah, nanti kan dapatnya datanya kan, ini hantaran doang yang dikasih gitu ya. Ini data pengamatannya ya. Aku kasih gambar gini biar kalian kebayang kalau praktikum tuh kayak gimana gitu kan. Ini kan online. Terus udah gitu, kan data pengamatannya aja ya didapatkan. Nanti yang ingin diolah, makanya ini saya kasih peringatan dulu, datanya bukan data ini gitu kan. Dan diolah itu bukan hantarannya tapi hantaran terkoreksinya. Jadi yang dialurkan ke sini nilai I-nya adalah hantaran terkoreksinya, bukan hantaran yang didapatkan di percobaannya. Pelan-pelan ngerjainnya setelah ini, buatlah plot ini. Oh ya, kasih warna yang berbeda ya. Jangan ini kan ada contohnya ya, oranye sama biru. Tolong kasih warna yang berbeda. Terus ini sebenarnya kira-kira aja sih. Ya, atas sama bawahnya, dan nilainya harusnya kalau baik Recording in progress. mendekati 1 gitu. Terus kalian baca pelan-pelan. Ini saya kasih warna, sengaja kasih warna berbeda biar mudah mengerjakannya. Sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi ya udah biar kalian gampang aja gitu ya ngerjainnya kayak gitu. Ada orang yang mau ya, bisa. Oke, kalau ada pertanyaan, lanjut ke Kak. Monggo. Kak, mau nanya. Ya. Recording stopped. Itu berarti yang hantarannya yang di tabel tetap kita tulis di tabel juga ya, Kak? Kan soalnya katanya yang dihitung itu yang terkoreksi, tapi di pengolahan data nanti yang hantarannya aja tuh tetap ada di data gitu ya? Ya, pokoknya ikutin aja slide-nya. Slide yang saya buat tadi ikutin aja. Itu sebenarnya untuk memudahkan kalian aja gitu loh. Untuk memudahkan kalian menulis gitu kan. Kayak, oh ini dia perbedaannya. Yang harusnya yang didapatkan segini, tapi setelah dikoreksi segini. Berarti ada perbedaannya berapa mikrosiemen gitu. Untuk kalian menganalisis datanya aja sih. Kalau, jadi harus ditulis aja gitu loh. Silakan Kak Atik sama Isra untuk menjelaskan yang SI. Ya. Oke. Ini nggak ada yang mau ya? Recording in progress. Ya, Kak Anggi sudah selesai. Oke, boleh Kak. Oke, terima kasih Kak Anggi. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Atik Dwi Oktaviani. Di sini saya dan rekan saya, Yusra Alfarizi, akan menjelaskan mengenai modul P8
yaitu elektroda selektif ion. Sebelumnya mungkin Kak Yusra bisa tolong untuk share screen. Sebentar. Ya, jadi nanti untuk praktikum hari Senin, kalau mungkin ada apa-apa atau butuh ada yang ditanyakan bisa ke saya. Kalau untuk yang hari Selasa berarti yang kelas K02 ya, itu nanti bisa ke Kak Yusra. Terus untuk adik-adik yang mungkin belum absen, presensi, bisa presensi dulu di chat, nulis NIM sama namanya sebagai bukti kehadiran. Sembari kita nunggu share screen-nya. Oke, sudah terlihat. Ya, oke, sip. Terima kasih, Kak. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai elektroda selektif ion. Bisa next slide-nya. Ya, jadi sebelum kita ke pengolahan data, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sekilas mengenai ESI atau elektroda selektif ion. Jadi elektroda selektif ion sendiri itu merupakan suatu elektroda yang digunakan untuk mengukur jumlah ion terlarut dalam suatu larutan. Dan elektroda ini itu sifatnya spesifik, jadi dia hanya spesifik terhadap satu kation atau anion. Nah, sedangkan untuk jenis membrannya, jadi elektroda ini menggunakan membran, yang mana jenis membrannya ini ada membran padat, membran cair, dan membran gelas. Nah, untuk ESI kali ini itu menggunakan membran cair. Gitu. Terus selanjutnya, nah di sini adalah skema mengenai elektroda selektif ion yang akan digunakan di praktikum. Ini sebenarnya untuk anak panahnya agak kurang tepat ya, tidak sesuai dengan label yang ditunjukkan gitu. Yang pertama itu ada elektroda selektif ion. Yang mana elektroda selektif ionnya itu elektroda yang di sini. Nah, yang ada di samping kiri, paling kiri itu elektroda selektif ion. Ke itu ya Kak, ke matiin ya. Iya, kematiin. Bentar. Oke. Nah, yang tadi untuk lanjut ya, yang sebelah kiri itu adalah elektroda selektif ionnya. Yang paling sebelah kiri. Nah, itu elektroda selektif ion sendiri itu terdiri dari elektroda pembanding yang garis di tengah, kemudian di bawahnya itu ada membrannya. Nah, dan satunya lagi itu adalah yang paling kanan, itu ada elektroda pembanding luar. Nah, di sini teknik yang digunakan dalam pengukuran ion kalsium dan klorida dengan elektroda selektif ion merupakan menggunakan teknik potensiometri. Mungkin kalian masih ingat kalau teknik potensiometri itu berdasarkan beda potensialnya. Nah, karena dengan menggunakan teknik potensiometri, maka kita menggunakan persamaan NER seperti yang berada di bawah itu, sehingga nilai SL-nya itu sama dengan K plus minus 0,0591 per Z log konsentrasi C itu bisa 0,0591 atau 0,0592, nggak apa-apa, sama aja. Nah, kemudian mungkin bertanya-tanya nilai K-nya itu dari mana sih? Nilai K-nya itu berasal dari potensial perbedaan potensial yang muncul. Jadi, perbedaan potensial yang muncul itu bisa terjadi antar
muka pada larutan dan membran, kemudian antar membran dan larutan dalam itu yang berada di kotak itu. Nah, dan perbedaan potensial antara elektroda pembanding dalam dan larutannya, dan juga elektroda pembanding luar dan larutan sampel. Nah, karena dia dianggap konstan, maka terbentuklah nilai K ini. Nah, selanjutnya di sini ada plus minus nih. Plus minus itu bedanya apa? Kalau untuk plus itu persamaannya digunakan untuk ion-ion Recording positif. Contohnya stopped. berarti kalau kalsium itu kan Ca2+ tuh, berarti dia persamaannya menjadi Sl sama dengan K ditambah dan seterusnya. Kalau untuk Cl itu kan dia berarti muatannya minus ya. Berarti dia jadinya Sl sama dengan K minus 0,0591 dan seterusnya. Nah, untuk nilai Z sendiri, nilai Z di sini adalah muatan ionnya. Jadi nanti kalau kalian menghitung nih potensial sel dari kalsium, berarti di situ nilai Z-nya 2 karena muatan kalsium adalah 2+. Sedangkan untuk Cl, berarti kan dia muatannya minus 1. Nah, nantinya nilai Z-nya itu adalah 1, seperti itu. Untuk kemudian next. Nah, ini nanti di pengamatannya itu sama. Untuk data pengamatan ini nanti bisa kalian dapatkan di kuliah di FMIPA 19. Nah, di situ tinggal diklik aja di data pengamatannya. Nanti juga untuk di laporan mungkin bisa ditulis ulang gitu untuk data pengamatannya sama seperti yang tertera di slide. Di sini nanti yang jadi tuh ketika kalian praktikum harusnya aslinya nanti yang kalian ukur adalah nilai potensial selnya dari nilai MV-nya ini. Nah, itu yang kalian ukur. Nah, di sini untuk pengukuran itu menggunakan 2 metode, yaitu kurva kalibrasi dan standar adisi. Untuk perbedaannya apa, kalian bisa lihat di prosedurnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengolahan data dan perhitungan akan dijelaskan oleh Kak Yusra. Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa nggak? Bisa nggak? Oke. Di sini ada yang Zoom-nya pakai handphone nggak? Halo? Halo? Nggak ada yang bilang kalau pakai, Kak. Berarti asumsinya nggak? Nggak ada ya? Oke. Berarti pada pakai laptop kan ya? Soalnya nanti saya mau minta kalian untuk share screen. Buat yang masih pakai handphone, segera ganti ya. Oke. Nah, sekarang kalian coba. Ya, sok ganti dulu. Nah, sekarang coba kalian buka Excel-nya. Terus kalian salin data ini ya. Data yang ini kurva kalibrasi konsentrasi kalsium 2+ sama milivoltnya. Kalian salin nanti akan seperti ini. Nah, ini ya. Sebentar. Nah, ini. Kalian praktikum di luar. Nih ya. Jadi, kalau berdasarkan persamaan nurse-nya tuh, bisa dilihat bahwa yang akan kita plot di sini itu adalah
E-nya, potensial reduksinya, dan juga log dari konsentrasinya. Karena berdasarkan persamaan nurse-nya, ini kita bisa mendapatkan E-cell itu sama dengan K plus minus 0,0591 atau 92 dibagi Z dikali log konsentrasi analit. Nah, karena di sini kalau kalian perhatikan E-cell ini sebanding dengan Y, K ini sebanding dengan A, dan juga di sini B itu sebanding dengan 0,0592 per Z, atau di sini B itu atau 0,0592 per Z ini merupakan gradien dari persamaan garis ini. Lalu log C di sini merupakan variabel yang variabel bebas, sehingga kita akan mendapatkan plot seperti ini ya. Nah, sekarang kalian akan latihan melakukan plotting di Excel. Sebentar. Nah, dari data yang tadi, konsentrasi yang kita punya itu data konsentrasi kalsium. Sedangkan yang akan diplotkan itu adalah logaritma dari kalsium, sehingga kita ganti jadi log CA. Nah, di sini kita punya persamaan log dari C6. Bentar. Nah, kita dapat ini baru bisa kita plotkan. Benar ya. Nah, ini klik insert. Syukur-syukur kalau udah bisa ya. Bentar. Nah, ini adalah plot. Bentar. Nah, ini adalah plot yang akan kita dapatkan. Nah, kalau misal kita ingin sesuai dengan standar di jurnal internasional, kita coba hapus saja. Sama seperti kurva yang tadi Anggi share ya. Nanti kurang lebih kita akan dapat seperti inilah. Nah, seperti ini. Untuk ngeplot tuh sebenarnya cuman kayak gitu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak untuk plotting? Recording in progress. Nggak ada? Nah, berdasarkan plot di sini, nanti kita akan punya persamaan yang tadi. Nah, kalau berdasarkan di sini, kita punya persamaannya itu Y sama dengan 29,959 X ya, tambah 405,27. Artinya, kalau berdasarkan persamaan nurse yang tadi, yang ini, artinya kita punya 0,0591 itu sebagai ini. Nah, di sini. Nah, ya pokoknya ini kita punya persamaannya. Nanti ketika kita masukin nilai sampel, sampel itu kan E ya, potensial reduksi. Nah, artinya nanti kita masukin ke persamaan ini itu sebagai Y. Nah, sebagai Y, lalu kita dapat X-nya. X adalah logaritma dari kalsium. Artinya nanti kita akan mendapatkan hasilnya itu berupa logaritma.
Untuk mengubahnya berarti kita 10 pangkat. Nah, ini nih. 10 pangkat X. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, coba aku panggil ya, coba. Kak, maaf mau nanya, tadi yang buat logaritmanya apa ya Kak? Fungsinya soalnya di saya jadi error gitu. Yang akan diplot itu kan konsentrasi. Ini nih, ini mirip-mirip aja lah kayak gini. Yang di logaritmakannya konsentrasi. Recording stopped. Kan log konsentrasi, bukan log sesuai di persamaan Nernst. Nah, di sini. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke. Halo Kak, mau nanya. Ya. Ini nanti, tadi kan sempat di-record ya. Itu recordnya dibagi nggak ya Kak? Soalnya aku tadi ketendang Zoom gitu. Recordnya entah sih, itu mungkin kebijakan Pimprak. Nih sebelum sebelum lanjut nih, sebelum aku panggil, ada yang mau ditanyain lagi kah? Cuman plotting doang. Kak, sebenarnya tujuan praktikum diadakan ini kan biar kalian bisa. Kalau misalkan nilai laporannya besar tapi nggak bisa, percuma. Nggak ada kan ya? Halo Kak. Ya. Halo Kak. Punten banget Kak, aku mau nanya. Ya. Itu tadi persamaan yang Y sama dengan Y itu nanti dikemanin Kak, maaf Kak. Apa gimana? Tadi persamaan yang didapat dari plottingnya itu nanti dimasukin kemana? Oh iya, bentar ya. Halo? Nah, sebentar. Ada info dari Pak Yudis katanya absennya harus ada K1, K2, NIM nama biar mudah untuk di itu. Coba absen lagi ya teman-teman. K1 sama K2-nya. Ini aja Gi, Yusra udah bikin form, kira-kira mau di form atau di chat aja? Form juga boleh sih, lebih gampang. Ya udah. Di form aja deh Yus, boleh. Tapi tambahin K1 sama K2 ya Yus ya? Oh iya juga ya. Ya udah ntar ya, Yusra edit dulu. Bentar. Nah. Halo Kak. Ya, ini udah kelihatan screen-nya? Udah Kak. Udah ya. Nah, tadi di Excel-nya itu kita dapat persamaan berupa Y sama dengan 29,959X ditambah 405,27. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapat dari Excel. Sedangkan persamaan Nernst kita itu punya E sama dengan Recording in progress. 0,0591 atau 9 per Z dikali log konsentrasi Ca2 plus berarti untuk kasus ini. Nah, kalau misalkan kalian udah pernah kan ya kelas 8 SMP itu belajar tentang persamaan garis. Persamaan garis pada umumnya yang linear itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan, si Y di sini,
Y di sini itu sebanding dengan E di sini. Nah, artinya Y sama dengan E. Nah, lalu kalau kalian lihat lagi, yang kita plotkan itu adalah E dan juga log konsentrasi Ca2+. Nah, artinya log Ca2+ ini adalah X. Ini adalah X. Berarti yang di sebelah X itu apa? M kan? M itu adalah gradien atau kemiringan. Artinya ini adalah kemiringan dari persamaan yang kita dapat. Nah, ini adalah kemiringannya. Nah, lalu, ya kayak gitulah. Nah, lalu kan kita punya persamaan Y sama dengan 29,959X tambah 405,27. Nah, tadi Y itu sama dengan E. Nah, ini Y itu sama dengan E. Artinya, sedangkan yang di data itu satu kita punya E-nya sama dengan 302,8. Nah, artinya bisa kita substitusi si E ini masuk ke Y sini. Berarti 302,8 itu sama dengan 29,959X plus 405,27. Nah, terus ngapain kita nyari X di sini? X di sini kan sebanding dengan log CA. Nah, ketika kita mendapatkan X, kita akan punya nilai log CA. Nah, log CA 2+ itu sama dengan bla bla bla. Misalkan X. Ya X kan, ya. Log CA itu sama dengan X. Nah, sedangkan yang kita inginkan itu adalah konsentrasi. Cara mengubah logaritma ke dalam bentuk eksponensial berarti CA2+ sama dengan 10 X. Nah, ditanyain? Nggak ada ya? Yang tadi bertanya, siapa? Cukup paham? Iya, Kak. Sebelah mana bingungnya? Kalau masih bingung. Tiap angka tuh ada representasi yang persamaan yang MX plus Z-nya. Intinya nanti kalian itu punya data sampel. Sampelnya itu berupa E. Nah, si E ini tinggal disubstitusi ke Y. Terus kalian ntar dapat X. Ya, X-nya kalian konversi jadi log CA. Nah, log CA-nya kalian konversi lagi dalam bentuk eksponensial. Nah, itu adalah konsentrasi yang akan kalian dapatkan. Udah, sebenarnya simple sih, kayak gitu aja. Selain kamu ada lagi yang mau bertanya? Itu baru versi kurva kalibrasinya sih. Halo Kak. Ya. Saya sebenarnya mau nanya lebih ke teknis Kak. Ini itu buat yang pertemuan setiap minggu malam ini itu termasuk pertemuan diskusinya atau nanti waktu hari praktikumnya lagi kalau buat yang daring ada pertemuan lagi Kak? Oh, setahu aku sih langsung tadi udah diskusi sih. Berarti nanti waktu hari H praktikum apabila dapat minggu itu modul daring nggak akan ada pertemuan lagi gitu Kak? Itu mungkin coba tanya ke itu ya di grup aja, di grup praktikum CPN. Oke Kak, makasih Kak. Izin berjawab ya. Tadi jadi kayak gini, setahu saya kalian nanti pas waktu hari H offline atau luring itu modul yang offline. Modul yang offline itu ada GC, kromatografi gas gitu ya. Itu yang offline.
Untuk modul-modul selain yang offline itu daring. Diskusinya ya malam ini gitu. Jadi pas waktu hari H ya kalian offline-nya, bukan yang online-nya gitu. Jadi kalian tetap datang, mungkin mengerjakan yang offline-nya gitu. Oh, justru kalau berdasarkan kemarin pemaparan sama Pak Untung itu, kalau minggu ini misalkan ini kan berarti shift kelompok berapa sih, kelompok 7-8 kalau nggak salah yang sekarang ini. Iya. Itu berarti kami seminggu ini modulnya cuma daring doang, Kak. Berarti modul yang luringnya itu baru dilaksanakan minggu depan. Kami ke lokasi laboratoriumnya baru minggu depan. Atau salah nggak ya? Iya. Ya. Izin menjawab ya. Jadi kalau untuk modul daring itu, kalau untuk modul daring yang bagian pembahasan yang di hari Selasa malam juga digabung di hari Minggu ini. Jadi nggak ada lagi pertemuan di hari Selasa gitu untuk yang daring ya, yang online. Nah, terus kalau untuk ke kampusnya itu waktu online saja. Jadi ketika modulnya ketika offline saja. Jadi ketika online, nah itu tidak usah ke kampus. Jadi praktikan itu hanya masuk 2 kali ketika mengerjakan modul GC dan HPLC dan modul konduktometri dan modul potensiometri dan voltametri. Jadi modul 1 dan 2 digabung, modul 3 dan 4 digabung. Nah, yang 4 lagi, nah itu tidak usah masuk ke kampus gitu. Ya, terima kasih, itu saja. Oke, makasih Kak. Mengingatkan teman-teman untuk absen ya, di chat udah ada linknya. Kira-kira untuk plotting ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya, kita coba satu aja ya, bentar. Andre, coba share screen. Terus cuman kita doang loh yang nggak ada. Maaf Kak, dapurnya macet. Oke. Bentar. Untuk slide tadi udah saya kasihkan ke Sasa. Pokoknya ada teman kalian. Sudah. Nah, itu ya. Minta ke teman kalian tuh. Lanjut aja ya. Nah, ini kalau yang penambahan standar. Jadi kita itu ada 2 data pengamatan. Maksudnya ada 2 metode ya. Kurva kalibrasi yang udah tadi aku jelasin. Lalu yang standar adisi. Jadi basically untuk yang standar adisi ini kita sampelnya itu yang ini ya, yang 50 mili itu adalah sampel. Terus yang 1 mili ini adalah standar. Jadi standar edition atau penambahan standar ini kita menambahkan standar pada sampel gitu. Nah, perhitungannya kita kayak gini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, nanti kita akan punya konsentrasinya itu akumulasi dari sampel dan juga standar. Nah, punya konsentrasi yang akumulasi, maka kita harus menghitung ulang konsentrasi, maksudnya kita harus menentukan konsentrasi Ca2+ setelah penambahan standar. Nah, jadi kita akan mempunyai 2 perhitungan, kita akan punya 2 kasus ya. Ketika kita mengukur
potensial dari sampelnya saja, dan ketika kita mengukur sampel dan penambahan standarnya. Nah, hanya sampelnya saja yang akan kita cari. Yang kedua, ini adalah sampel tambah dengan standar. Nah, di sini persamaan yang ini, kalau kalian bingung, coba kalian ingat-ingat lagi, karena pada saat kita menambahkan standar, maka mol Ca2+ yang ada pada larutan itu menjadi akumulasi dari mol standar dan juga mol sampel. Artinya N totalnya itu adalah N standar ditambah dengan N sampel. Nah, sehingga kita akan punya konsentrasi setelah penambahan standar itu adalah M1V1 tambah M2V2 per V total. Nah, dari sini yang akan kita cari itu adalah yang standarnya aja, sehingga coba kita eliminasi atau kita kurangi, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. 317,6 dikurangi 340,9, kita dapat 23,3. Ya, 23,3. Nah, 23,3 minus 23,3 sama dengan 9,1/2 atau 29,55 log 51 kali konsentrasi Ca2+ per konsentrasi Ca2+ kali 50, ya ini yang M1V1 yang tadi ya. Nah, lalu kita mendapatkan, nah ini 10 pangkat minus 23,3 per 29,55 itu sekitar 0,162. Nah, lalu kalian kali silang, dapat konsentrasi Ca2+-nya. Kalau kalian kesulitan dengan menghitung logaritma, akan jauh lebih mudah dengan menggunakan kurva kalibrasi. Tapi berarti kita tidak, kalau kita menggunakan kurva kalibrasi, ada kemungkinan kita tidak memperhitungkan matriks-matriks yang ada di dalam sampel dan juga standarnya. Jadi itu kekurangan dan kelebihan dari perhitungan standar, maksudnya penambahan standar dan juga metode kurva kalibrasi. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Isi Kak. Ya. Halo. Oh ya. Ya. Tadi yang apa namanya? Buat yang penambahan standar sama kurva kalibrasi, kalau kurva kalibrasi tidak bisa memperhitungkan apa matriksnya. Iya. Matriks itu kenapa tidak terhitungkan, Kak? Kenapa? Halo? Ya, iya. Putus-putus. Suara saya putus-putus nggak? Halo? Enggak sih, jelas kok. Nah, itu buat yang jadi sebenarnya ya, kalau iya paham. Nah, jadi sebenarnya Kak koreksi ya kalau salah. Nah, jadi kalau misalkan kurva kalibrasi, ini sebenarnya kita mengukurnya misah kan ya, misah antara larutan sampel dan juga antara larutan standarnya. Jadi kita ngukur standar satu-satu diukur. Nah, artinya kemungkinan ada perbedaan matriks kan ya, ada perbedaan matriks antara satu larutan dan larutan yang lain, termasuk juga dengan sampelnya. Nah, jadi karena kemungkinan ada perbedaan matriks yang mungkin akan mempengaruhi ke dalam perhitungan, jadi di sini mungkin ada matriks errornya. Sedangkan kalau pada standar adisi, itu kita melakukan pada satu gelas kimia yang sama. Jadi kita ukur dulu sampelnya, lalu kita tambahkan standar, baru kita ukur lagi. Artinya environment-nya atau lingkungannya itu adalah lingkungan yang sama dengan sampelnya. Artinya matriks apapun yang ada di dalam sampel, ketika kita tambahkan Ca2+, karena lingkungannya sama, matriksnya pun akan ikut terhitung. Sedangkan kalau di sini, di kurva kalibrasi itu, gelas kimianya pun berbeda. Gitu. Bahkan dilakukan, ya bahkan sampel dan juga standarnya pun dibuat berbeda. Oh iya, ini satu hal lagi, sampel
ini dibuat berada pada rentang kurva kalibrasi ya. Nah, kalau kalian lihat di sini voltasenya atau potensial standarnya itu di sini rentang 222,1 sampai 370,2. Nah, di sini kita punya sampel yang 302,8. Nah, artinya sampel ini masuk ke rentang yang ini. Baru kita bisa perhitungkan. Sedangkan kalau sampelnya itu tidak masuk ke dalam rentang, tidak bisa kita menggunakan kurva kalibrasi. Itu juga salah satu kekurangan dari kurva kalibrasi. Artinya, kita harus tahu dulu secara pasti apakah sampelnya itu masuk ke dalam rentang konsentrasi kurva kalibrasi atau tidak. Nah, kalau kalian lihat di sini sampelnya itu 302,8. Kita cari di sini kira-kira yang dekat dengan 302,8 yang mana? Nah, yang ini kan 298,7. Artinya konsentrasinya pun akan berada di sekitar situ. 0,000. Maaf Yus, tadi putus-putus suaranya Yus. Halo? Jelas? Kira-kira? Tadi siapa yang nanya? Saya, Kak. Udah ya? Maksudnya udah jelas? Ya mungkin saya sedikit lagi memastikan berarti itu yang dikasih di kurva kalibrasi itu yang ada konsentrasi CA-nya itu memang sudah itu ya, sudah larutan yang sudah standar gitu, Kak. Maaf, tadi putus-putus gimana? Itu di data kalibrasi yang diberikan milivolt dari suatu larutan itu larutannya sudah standar ya yang untuk CA dan CL minus. Iya, ya udah. Makasih, Kak. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak, mau langsung masuk ke format laporan. Enggak ada ya? Oke, enggak ya. Nah, ini adalah format laporan ya. Jadi laporannya ya sama kayak biasa, ada cover, terus ada judul, dasar teori, cara kerja, data pengamatan, perhitungan. Perhitungan tuh yang tadi semua. Bentar. Data pengamatan, pengolahan data, dan perhitungannya ini. Jadi pengolahan data termasuk dengan pembuatan kurva kalibrasinya, plotnya, saya minta yang di Excel ya. Terus sesuaikan juga, kalau tadi udah dibagiin slide yang dari Anggi, nah sesuaikan aja seperti itu plotnya. Nah,
Terus pembahasan. Adapun poin-poin pembahasannya ini ada di sini ya. Jadi elektroda selektif ion itu apa? Kalian jelaskan. Terus jenis elektroda selektif ion yang digunakan, teknik pengukuran yang digunakan, fungsi perlakuan, serta pengaruh perbedaan hasil pengukuran dengan metode kurva kalibrasi dan penambahan standar yang sebenarnya tadi udah agak sedikit di-spill ya. Lalu aplikasi dari elektroda selektif ion itu sendiri. Nah, di sini di dasar teori, aku minta untuk kalian coba ya citasi. Coba citasi kalau bisa. Citasi ya tiga lah, dua lah. Nah, oke. Lalu daftar pustaka minimal 3. Oke. Oh, jangan dari web dan juga jangan dari blogspot, apalagi Wikipedia. Jelas? Ada yang mau ditanyain? Selesai. Aku mau nanya. Ya. Aku masih kurang paham buatan data pengamatan sama perhitungan, nanti dia jadi satu subbab atau beda subbab gitu ya? Beda. Data pengamatan sama perhitungan kan ya pengolahan data. Beda. Jadi data pengamatan tuh yang ini, yang sebenarnya data pengamatannya tuh langsung kalian salin kayaknya. Nih, nah ini tuh data pengamatan. Standar adisi. Nah ini adalah data pengamatan, kalian tinggal salin. Nanti setelah itu perhitungannya nah yang kayak gini-gini. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Sama ini Kak, itu kan perhitungannya langsung hasil gitu atau kayak kita nulis rumus besarnya? Nulis. Oh, berarti setiap hasilnya itu misalkan ngitung 2 kali gitu ya, berarti ada ditulis 2 kali gitu ya? Bentar, maksudnya gimana? Ngitung 2 kali gimana? Jadi maksud saya itu kan ada rumusnya gitu. Nah itu tuh kita nulis rumusnya rumusnya aja gitu, terus nanti di bawahnya langsung jawabannya gitu, atau setiap jawaban itu kita jabarin gitu perhitungannya? Dijabarin. Ada penjabarannya berarti ya Kak? Ada penjabarannya, bahkan kalian jangan langsung kayak masuk ke rumus-rumus gitu, kalian jelasin kenapa menggunakan persamaan itu. Lalu yang ini kurva kalibrasi, Y itu sesuai atau bersesuaian dengan apa di sini, di persamaan nurse-nya, dan lain-lain gitu. Aku minta juga R kuadratnya ya, kalau misalkan kalian dapat. Oh, oke deh Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Dijabarin ya. Nggak ada ya kira-kira. Oke, kalau nggak ada cukup sekian. Thank you. Oke, bentar-bentar. Iya ya. Saya mau tanya tadi kalau penjabaran kualitatif terkait penjabaran kualitatif dari rumusnya apa boleh nggak kalau di bahasa itu di pembahasan Kak? Yang kayak Y-nya apa, yang kayak gitu-gitu bukan? Ya, jadi kalau saya pikirnya nanti di perhitungan dipenuhin dengan angka aja, nanti dijelaskannya di pembahasan gitu boleh atau tidak? Oh, enggak sih. Kalau pembahasan ikutin poin yang tadi udah aku kasih aja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak Atik masih ada? Iya, masih ada. Ini kita ada kesepakatan nggak? Kira-kira pembahasan praktikan minimal berapa halaman? Misalkan saya mau kalau dari Bentar. Kenapa Kak? Kalau dari saya nggak ada sih Kak. Yang penting poin-poin yang ada itu terpenuhi aja. Oh, Tapi kalau Kak Yusra mau nggak apa-apa. Untuk kalau misalkan aku mau, Kak Atik ngikut atau gimana? Soalnya biar adil. Boleh ikut. Oh, oke. Ya, Will? Ini tuh kalau terkait minimal pembahasan itu kemarin sama Pak Untung dibataskannya antara 2 sampai 3 halaman, Pak. Kak.
Oke, oke, oke. Oh, udah tuh, Kak. Berarti 2-3 halaman ya? Ya, oke. Kurang dari itu nggak akan diperiksa ya? Oke, Kalau ada yang mau itu ditanya. 2-3 halaman minimal atau maksimal, Kak? Minimal 2 berarti, maksimal 3. Anjing nge-spam. Maafkan saya mau memastikan lagi. Ya, Untuk apa? Untuk MSDS apakah perlu ditulis? Kalau berdasarkan Pak Untung kemarin, itu MSDS saat kita offline, luring itu cukup disimpan di ponsel saja gitu, Pak. iya, iya. Jadi tidak. Nggak perlu sih, MSDS nggak perlu ditulis. Oke, makasih, Kak. Oke, ada lagi? Pastiin kalian itu pengolahan data, terutama yang plotting, nggak copas ya. Copas, ketahuan copas, ya maksudnya pokoknya jangan kopas lah. Langsung aku nolin. Ya Kak Atik ya? Siap, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya nggak ada ya. Karya udah, Kak. Oh iya, Langsung. kalau udah selesai boleh live aja. Oke, thank you ya waktunya. Oke. Ada 7 orang yang belum absen, teman-teman. Oh iya, iya, absen guys, absen. Absen. Kalau nggak absen, udah amat. Ya, di link itu ya. Kamu nanya, Kak? Ya. Itu absen nanti buat ngecek udah atau misalnya buat konfirmasi udah atau enggak gimana itu, Kak? Lihat responnya sih. Ada 7 orang lagi yang belum. Tuh, masih ada yang belum katanya. Katanya aku spam. Thank you, Nggi. Dan boleh live nggak sih, Yus? Bentar, tapi ini orang-orang masih belum pada live. Ya, udah ya, boleh live ya. Udah lagi, kita duluan aja. Yuk, Oke. mau bobo. Permisi, Kak, maaf. Oh ya? Mau memastikan, Kak, jadi ini tuh besok kita bakal ada meet lagi atau enggak ya, Kak? Bentar-bentar, meet dalam arti offline atau online? Online, Kak. Online, kalau berdasarkan tadi kata Kak Arya, yang Selasa tuh digabung langsung sama sekarang. Artinya harusnya sih nggak ada. Bener nggak, Kak? Kak Arya, bener nggak, Kak? Iya, digabung aja sama hari ini. Jadi hari Selasa ditiadakan. Udah cukup pembahasannya hari ini. Yes. Oh, oke, kalau gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain? Nggak ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Aku tutup. Sekian. Terima kasih. Dan selamat malam. Selamat tidur. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.